pemirsa, kembali lagi di Sapa Pagi bersama saya Mekus Nandar dan juga tentunya masih dengan narasumber kita hari ini Bapak Muhammad Nur Alamsyah. Ya. Bapak, ini tadi kan ternyata mengurus PBG SLF itu tidak semahal yang saya bayangkan sebelumnya, sangat Pak, ya. mudah. Jadi Pak, boleh ditekankan lagi Pak, syarat wajibnya ini untuk mengurus PBG SLF agar bisa terbit itu, Pak? Ada data umum, ada data teknis. Data umum ya berupa nama, terus sertifikat, bukti kepemilikan lahan, kemudian data teknisnya berupa gambar yang memenuhi standar struktur, arsitektur, dan MEP. Hanya itu saja. Berarti harus ada gambar rumahnya itu ya, Pak, ya? Iya, baik, Pak. Sertifikat hak miliknya. Kalau sewa gitu gimana, bisa, Pak? selama di-upload bukti sewanya. Perjanjian sewa itu. Sewa antara pemohon sama pemilik. Selama ini ada kasus, Pak, yang mungkin tanahnya sewa seperti itu? Ada. Di saat disewa, misalkan tanah saya panjangan sewa, setelah itu dibuat apotek, pernah di Ngunut itu. Setelah itu sama saya tidak boleh. Harus dijadikan tempat tinggal. Akhirnya akhirnya kita selesaikan secara baik-baik, kita pertemukan kedua belah pihak. Berarti SLF-nya nggak bisa terbit ya, Pak, kalau yang dari pihak penyewa, yang menyewakan itu tidak boleh gitu ya. Memang harus ada perjanjian sewa menyewa tersebut. Oh iya, Pak, sekarang ini juga lagi tren loh, Pak. Hotel itu ini loh, Pak, kayak kampus-kampus menambah bangunan lagi, renovasi, banyak yang renovasi. Itu untuk PBG SLF-nya itu gimana, Pak? Karena itu kegiatan publik, rata-rata sudah ada permintaan harus ber-PBG ataupun ber-SLF. Jadi mereka secara sadar diri mengurus. Contoh di Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah itu untuk bangunan laboratorium 6 lantai, itu sudah berproses. Baik itu gedung startup yang berapa lantai, 3 lantai itu, sama yang klinik. Klinik yang di depan itu juga sedang berproses, walaupun prosesnya belum sempurna, tapi sudah berproses. Tetap kita sebagai operator SIMBG tetap memberikan informasi bahwa kurangnya ABC, kita sampaikan untuk dilengkapi. Setelah lengkap, pasti akan kita terbitkan rekomendasi PBG maupun SLF. Itu berarti masuk yang 28 hari ya, Pak, ya? 28 hari dengan catatan lengkap. Dengan catatan lengkap, ya, ini yang harus dicatat memang, Pak. Kalau rumah saya, Pak, itu saya mau bangun toko nih, Pak, di garasi saya. Itu harus mengurus ulang nggak, Pak, ini PBG-nya? Izin awalnya kan rumah tinggal. Buat usaha. Berarti beralih fungsi. Oh, jadi tetap harus mengurus ulang, karena beralih fungsi ataupun menambah. Menambah itu juga harus mengurus ulang kembali, ya, Pak, ya? Karena peruntukannya sudah berbeda. Rumah tinggal jadi toko. Mix. Jadi diurus mix. Tidak hanya jus aja yang mix. PBG SLF juga ada mix. Baik. Rumah tinggal dan toko. Berarti itu nanti izinnya tertulis juga rumah tinggal dan toko seperti itu. Kalau untuk kampus-kampus besar itu juga sama, Pak. Berarti kampus ada klinik dan sesuai dengan gedungnya. Gedung startup izinnya PBG SLF-nya sendiri, SLF-nya sendiri. Perpustakaan yang lantai 6 itu nanti sendiri. Klinik yang depan itu sendiri. Sendiri. Berarti satu kampus itu mempunyai sesuai bangunan gedungnya. Jumlahnya sesuai itu ya, Pak, ya. Pak, ini untuk menyadarkan atau mengajak masyarakat Tulungagung nih, Pak, himbauannya, Pak, seperti apa nih untuk agar mereka segera mengurus PBG SLF-nya? Amanat undang-undang bahwa seluruh warga negara yang punya bangunan harus berizin. Dan adanya aplikasi SIMBG PUK-ID semua mudah, sama, se-Indonesia, tentunya transparan. Penentuan tarif retribusinya juga sama se-Indonesia, yang membedakan hanya indeks lokalitas sama SST. Dan tentunya ini sebuah momentum kita bersama bahwa kita mempunyai bangunan yang layak, yang berkeselamatan, nyaman, kemudian berwawasan lingkungan. Kalau harapannya, Pak, untuk masyarakat Tulungagung, Pak? Kami semua berharap bahwa bangunan yang ada di Tulungagung itu, baik yang sudah berdiri maupun akan berdiri, segeralah mengurus
PBG untuk bangunan yang akan didirikan ataupun SLF untuk bangunan yang sudah terbangun. Baik itu mau digunakan untuk perbankan atau tidak, segeralah mengurus agar tercatat di aplikasi kami, tercatat secara nasional di sistem informasi manajemen bangunan gedung bahwa bangunan gedung panjenengan sudah terekod, sehingga nanti misalkan ada pendataan ataupun itu kita mudah. Iya, siap Pak. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas Sama-sama. informasinya yang sangat informatif sekali Pak terkait PBG SLF ini. Mungkin juga bisa membuka wawasan lebih dalam kepada masyarakat Tulungagung khususnya untuk segera mendaftarkan PBG dan juga SLF-nya. Amin. Jadi pemirsa, bagi Anda yang belum mengurus PBG, bagi yang akan mendirikan gedung baru dan juga yang sudah mendirikan gedung, silakan untuk segera mengurus SLF-nya karena ini bukan hanya tentang perizinan, namun juga terkait dengan kenyamanan dan keamanan hunian pemirsa Madu TV semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak Nur Alamsyah. Demikian pemirsa Sapa Pagi. Jangan lupa untuk selalu patuhi peraturan yang ada dan pastikan untuk bangunan yang Anda miliki sudah terdaftar PBG dan juga SLF-nya. Saya Meike Sunandar, sampai jumpa di Sapa Pagi episode selanjutnya.